One, two, three. Salam. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Gantur Satya Martika dengan NIM 128. Saya Sri Maisara dengan NIM 151. Saya Sapandala Mesun dengan NIM 150. Di sini kami akan belajar mengenai tumpahan dan penanganan Limbah dalam proses dispensing steril. Mantap. Nah, mana tuh ada sahabat belajar. Kalau masuk Indonesia sih mulai proses. Itu apa wae dhewe belajar. Enggak, kok ikut kalau video itu. Sumpah. Tapi ini ya, apa yang Mungkin kayak gitu ya. iya. Ngomong itu juga ada. Iya. Oke. Maksudnya intinya jauh suara. Kalau mau ngobrol itu speakernya itu nyampe. Tapi kalau ngomongnya dari sini ngomong ke sini bener. Belajar. Yang pertama kita akan belajar penanganan limbah dalam proses dispensing steril. Coba jelaskan apa itu limbah. Limbah adalah sisa atau bahan Itu gak tau exit menurut kamu. Ini terlalu natural. Halaman gak ada halamannya. limbah. Limbah. Penanganan limbah. Kayaknya. Limbah adalah sisa bahan. Kamu udah belajar buat besok. Ini kan belajar semua sisa bahan atau bahan-bahan yang dihasilkan dari aktivitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya yang dapat berupa bahan padat, cair, maupun gas dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Nah, betul sekali. Mana ya? Nah, limbah ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada limbah. Biologis, Yang kedua, kimia, contohnya, ya benar. Kimia berbahaya. Nah, contohnya yang biologis itu ada apa aja? seperti darah, jaringan tubuh. Sama satu lagi? Oh, enggak, ada dua toh. Kedua, Kemudian yang kimia berbahaya ada berapa? dan dua, obat-obatan kadaluarsa dan kimia laboratorium. Oh, ternyata ada. Ada tiga limbah. Ada limbah sitotoksik 4. Oh, ternyata ada 4. Maaf, Ibu. Yang pertama ada bahan biologis, kimia berbahaya, limbah sitotoksik, terus yang terakhir limbah radioaktif. Sitotoksik apa? Contohnya. Sitotoksik itu obat kemoterapi. Kalau radioaktif, Radioaktif. coba cari di Google aja. Buat contoh radioaktif apa? Apa? Limbah Contoh radioaktif. Radioaktif tuh ini. Radio, Kayak pipis, kayak urin. scan apa? Oh, Rasanya ini scan aki bekas. Rumah sakit itu. Aku sumpah heran kok anak aki bekas. Oh itu Iya, baterai bekas. Atau kayak otomotif. Kayak otomotif, coy. printer bekas. Nah, terus ada yang pertama kita akan belajar jenis limbah. Jenis limbah itu ada yang pertama ada sitotoksik.
dan obat yang bersifat hazard lain. Kejadian enggak nonton kan? Gak jelas ya nge-live mana. Gak apa lah. Sekalian belajar. Followers yuk berapa tuh Sa? Enggak cuma 109 berapa. Banyak banget. Ini kita belajar farmasi ya teman-teman yang gila. Nggak nonton sih. Mas Widodo. Betul Mas Widodo. Nggak tahu siapa itu. Gigi. Oh iya. Ini kita belajar farmasi. Nah, yang pertama kita akan belajar jenis limbah. Jenis limbah itu ada 4. Yang pertama ada bukan. Ini wah, sitostatika dan obat. Sifat hazard lain. Contohnya apa ya? Ini cisplatin. Oh iya. Dokso gitu juga kan? Tahu. Kaki ganti kaki. Bahu. Sama sih. Kaki. Oh. Esok. Ya tapi kalau tos kayak Kapol satu kelas langsung. Iya, apa satu kelas langsung. Jadi semangat untuk kloter 2 besok karena abis Mantap. masih ada quiz juga. Kuis minggu depan minggu depan juga ada. Minggu ini ada. Dua. Yuk kita serbu ke 1. Ngomong loro. Oh, kok ada gandur, tidak bisa. Berdua 1 2 3 versus 5. Ada 2 versus 5 lo tak atasi dewe iso. Ayo lah. Udah paginya. Ini kuis. Ya. Rabu Kemarinnya Rabu Oska. Oscar. Apa Cundi? Kamis paginya kuis, siangnya Oscar. Ditambah lapar juga pasti minggu depan. Iya. Iya, mantap. Iya, nggak tahu. Belum. Iya. Nah. Susan. Iyalah, kamu membantu temanmu yang kesusahan minggu depan itu mendapatkan pahala. Ayo lah. Ini enggak dikat ya rupanya. Iki apa? Oh, kita nggak boleh megang itu apa berarti kan bagian itu kan bagian dari screen. Pasti. Lop. Lop kenop ya bisa. Apa ya? Yang steril itu apa? Yang harus steril? Klop ya. Luar. Plunger. Luar. Yuk jenis limbah. Yang pertama ada sitostatika dan obat yang bersifat hazard lain. Yang kedua ada limbah benda tajam. Ketiga ada APD dan sarung tangan yang digunakan dalam penyiapan sediaan obat steril. Yang keempat ada kemasan sekunder seperti kardus, tempat sampah berwarna coklat. Yang kedua ada teknik pembuangan limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit dapat menyebabkan gangguan perlindungan kesehatan seperti resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup. Mengingat besarnya dampak negatif limbah B3 yang ditimbulkan ini, maka penanganan limbah B3 Harus harus tepat. dilaksanakan secara tepat mulai dari tahap pengawadahan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan, sementara sampai dengan tahap pengelolaan. Jenis limbah B3 yang dihasilkan di rumah sakit meliputi limbah medis, baterai bekas, obat dan bahan farmasi kadaluarsa, oli bekas, saringan oli bekas, lampu bekas, baterai, cairan fixer dan developer, wadah cat bekas untuk cat yang mengandung zat toksik
ini juga termasuk dalam limbah B3. Wadah bekas, bahan kimia, cartridge printer bekas, film ronsen bekas, motherboard, komputer bekas, dan lain. Penanganan limbah B3 rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk prinsip pengelolaan limbah B3 di rumah sakit, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi jenis limbah B3. Nah, dan caranya ini pertama identifikasi dilakukan oleh unit kerja kesehatan lingkungan dengan melibatkan unit penghasil limbah di rumah sakit. Limbah B3 kemudian diidentifikasi meliputi jenis limbah, karakteristik, sumber, volume yang dihasilkan, cara pewadahan dan pengangkutan, dan cara penyimpanan serta cara hasil pelaksanaan ini dilakukan pendokumentasiannya. Dislokasi. Nah, lanjut sampai mana Gandul? Kok tiba-tiba yang connect 5? Hotspot ah. Mantap. Nah, yang kedua ada tahapan penanganan pewadahan dan pengangkutan limbah B3 di ruangan sumber. Dapat dilakukan dengan cara kita itu harus tahapan pertama itu penanganan limbah B3 harus dilengkapi dengan standar prosedur operasional atau SPO dan dilakukan pemutahiran secara berkala dan berkesinambungan. Pemutahiran itu apa sih? Pemutahiran muktahir dilakukan identifikasi dilakukan oleh petugas kebersihan nggak usah dipikir. Ya, yang kedua ada SPO, penanganan limbah disosialisasikan kepada kepala dan staf unit kerja yang terikat dengan limbah B3 di rumah sakit. Jadi ya harus disosialisasikan. Kemudian yang ketiga ada khusus untuk limbah B3 tumpahan di lantai atau di permukaan lain seperti tumpahan darah atau cairan tubuh, tumpahan cairan bahan kimia berbahaya, tumpahan cairan merkuri dari alat kesehatan, dan tumpahan sitotoksik harus dibersihkan menggunakan perangkat alat pembersih, yaitu spill kit, atau dengan alat dan metode pembersihan lain yang memenuhi syarat. Hasil pembersihan limbah B3 tersebut ditempatkan pada wadah khusus dan penanganan selanjutnya diperlakukan sebagai limbah B3 serta dilakukan pencatatan dan pelaporan kepada unit kerja terkait di rumah sakit. Kemudian yang keempat ada perangkat alat pembersih atau spill kit atau alat metode pembersih lain. Untuk limbah B3 harus selalu disiapkan di ruangan sumber dan dilengkapi cara penggunaan dan data keamanannya. Data keamanan bahan. Kelima ada pewadahan limbah B3 di ruangan sumber. Sebelum dibawa ke TPS, limbah itu harus ditempatkan pada wadah khusus yang kuat dan anti karat atau kedap air. Jadi sebelum dibawa ke TPS harus ditaruh di wadah yang kuat dan anti karat dan kedap air. Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dilengkapi dengan simbol B3 dan diletakkan pada tempat yang jauh dari jangkauan umum. Kemudian yang selanjutnya ada limbah B3 di ruang sumber yang diserahkan atau diambil petugas. Limbah B3 rumah sakit untuk dibawa ke TPS, limbah B3 harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan yang minimal berisi hari dan tanggal penyerahan, asal limbah, lokasi limbah, jenis limbah, bentuk limbah, volume limbah, dan cara pewadahan atau pengawasan limbah. Kemudian selanjutnya ada pengangkutan limbah dari ruang sumber ke TPS. Limbah B3 harus menggunakan kereta angkut khusus berbahan kedap air. Mudah dibersihkan, dilengkapi penutup tahan
karat, dan bocor. Pengangkutan limbah tersebut menggunakan jalur jalan khusus yang jauh dari kepadatan orang di ruangan rumah sakit. Dan yang terakhir ada pengangkutan limbah B3 dari rumah sakit ke TPS dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan limbah B3. Dan petugas harus menggunakan pakaian atau alat pelindung diri yang memadai. Nah, disimpulkan. Jadi, sebelum dibawa ke TPS, jadi limbah harus ditempatkan pada wadah sing wadah apa? Ada apa? Nih. Wadah yang apa? Wadah yang kuat Dan anti karat dan kedap air, nah, betul. terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan serta dilengkapi penutup, dilengkapi dengan simbol B3 dan diletakkan pada tempat yang jauh dari jangkauan orang umum. Nah, kemudian pengangkutannya itu harus menggunakan apa? Apa? Pengangkutan Limbah limbah dari ruangan sumber ke TPS itu harus menggunakan kereta angkut khusus berbahan kedap air, mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, tahan karat dan bocor. Pengangkutan limbah tersebut menggunakan jalur jalan khusus yang jauh dari kepadatan orang di rumah sakit. Jadi harus sebisa mungkin menghindar dari keramaian. Takutnya karena limbah B3 limbah bahaya. Benar nggak? Benar. Berbahaya bagi Orang pegawai, bagi pekerja di sekitar, dan berbahaya bagi Diri lingkungan sendiri. juga. Jadi kita harus ketika kita harus mengangkut limbah B3 juga harus menggunakan alat pelindung diri. Yang lengkap. Nah, yang ketika ada pengurangan dan pemilihan limbah B3 dilakukan dengan cara ya enggak itu. Oke, banget. Apa? Sejam ya? Lagi 17. Wow. Nah, belum selesai. emang gue enggak ngemesan enggak sekarang. Masa? Izin dong. Masa? Iya. Lapas tulis. Apa sih? Ah, Lagi membuat tugas ini. lanjut. Kan nulis gak pura-pura. Gak arep. Aku mau pura-pura ya. Hah? Ayo. Ayo, kena masuk deh. Rapsum tuh bahasa semua berarti. Kok bisa sih hujanan? Iya. Malam kan udah tidur. Lu pulangnya kapan? Kemarin. Wadah sisa memasak dan limbah farmasi. Terus radioaktif toksik itu Wis sampingi, Mes. Mendelok lah. Untung gak dikumpul. Cuma disekek. Astagfirullah maksud diwaca iki. infeksius patologis benda tajam bersifat Beres itu beres lah. Tidak. Tabel. Kelompok 2 diberi suspensi dari panggilan. Mantap. Ini P berapa tuh? Beda. Makanya ada. Terakhir. Ah. Ini. Log aku baca tak eling-eling. Tugas nih. Log M sama dengan log D plus D F plus 1. Nah, Log D-nya D apa? Besar apa kecil? yang besar itu kan berarti kan faktor resistor kecil. Astagfirullahaladzim.
Tugas apa? 3 sampai 8 2 nih. Jadi di scan lagi langsung lagi tuh. Tanya PC. Sus, kalau kayak gini di scan nggak apa-apa kan, Sus? Kalau kayak gini di scan, Iya, apa sih? Lihat lagi. Ketok. Lah gak ke? Mang ketok. tok Oh, masih kayak tulisan dokter aja. salah dokter. Dokter. Sumpah iki apa anjir ae sama aku. Demam. Tahu. Iya demam. Yang lain diminum. Jadi minum berarti. Kasihan Enggak demam. kasihan ikan. Kayak gitu suruh. Diminum 1 kali sehari sebelum atau sudah makan. Tapi kasihan Bu Ika mana scan lagi. Sekarang ini aja kembar aplikasinya. Apa? Tugasnya betul betul lah. Sekarang ini Tumpah. Kan berarti ada gue. Yang penting ada. Kayak di ada sini. Ya. Lanjut. Nah, untuk yang ketiga dari prinsip pengolahan limbah B3 di rumah sakit, yang ketiga adalah pengurangan dan pemilahan limbah B3. Dilakukan dengan cara yang pertama, upaya pengurangan dan pemilahan limbah B3 harus dilengkapi dengan SPO dan dapat dilakukan pemutakhiran secara berkala dan berkesinambungan. Enggak, yang kedua enggak sih? Yang kedua, pengurangan limbah B3 di rumah sakit dilakukan dengan cara menghindari penggunaan material yang mengandung berbahaya dan beracun apabila terdapat pilihan yang lain. Saya bisa belajar lah ya. Harus melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan pencemaran terhadap lingkungan. Melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan ini dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluarsa. Contohnya menerapkan prinsip first in first out Kayak kalau dilakukan HP. atau first out. Beva apa? First expired expired shot. Melakukan pencegahan dan perawatan berkala pada perawatan sesuai jadwal. Terusnya apa? Yang ini loh yang kemarin yang keluar enggak sih? Pemilihan limbah B3 di rumah sakit dilakukan di TPS limbah dengan cara antara lain. Ya. Yang pertama misalkan limbah gunung. Hah? Ini beneran ada poinnya lah. Salah itu. Oh iya. Oh berarti bikin video kayak enak nih. Apa enggak rem? Saya gue. Udah. Satunya nggak rem. Berapa kan? 2 kali. Di ujung hujan guys. Oh enggak deh. Yang terakhir kamu enggak remen. Ya, rem. Udah. Mana? Tapi aku nggak rem. Ini remnya. Ini enggak sih yang ini yang awal sih yang suruh bikin ini. Tapi kayak yang terakhir kemarin ini saya bikin video tumpahan. Enggak, yang teman enggak. Berarti yang ini video ini. Video ini tuh yang kemas aja. Yang ini tau? Emang ini pengemasan? Ini penanganan limbah. Ya sih sorry. 2 Oh. 2P. Kemana 2P? Ini dispensing sama. Oh iya pengemasan ya. Astagfirullahaladzim. Jangan deh, Bang.
Iya, tapi ini yang aku nggak pernah. Terus yang pertama tadi kan memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, atau karakteristik limbahnya. Dan yang kedua ada mewadahi limbah sesuai dengan kelompok limbah B3. Wadah limbah B3 dilengkapi dengan palet. Palet atau palet? Palet itu Nama. Wadah. Gak bisa dikemas baik sih. palet apa ya, Mak? Palet. palet Dinas kamu udah sampai P14? belum. Itu yang P14 itu CMCNA-nya tuh harusnya 0,4 bukan 1 gram. Belum aku ganti di Carket. 0,2. 0,4 ini aku bikinnya gini. Ini Carket tok gak salah. Aku tulisnya 1 nih Carket. Harusnya 0,4. Nomor apa enggak ya? Nomornya. Kapan? Ah, Ngapain? Belajar. kamu ngupload video. Aku nggak ngapa-ngapain sih. Tapi aku sambil belajar. Itu Kamis. Ya, ini 0,4. Tapi aku sambil belajar dari Kamis. Kamu ngupload tahu belajar. Oh, enggak remet semua. Apa? Yang apa? Bukannya pentas. Biasanya praktek. Cowok ikut semua katanya. Jadi itu lagi. Cowoknya ikut semua, cowok. Gak ada yang bilang kamu. Gak ada berarti. Ada. Aku ini bilang besok latihan. Gak ada. Besok banget nih. Wow, yang cewek siapa yang cewek? Gak tahu, Tori. Katanya kalau cowok ikut semua tapi. Naswa itu sibuk. Terus Dia mau mau nari. Ada bang Nari gak bisa. aku flash mob juga ikutan. Kan semua ikut. Lanjut. Udah berapa menit ya? Lah, Allah Penyiapan sementara limbah B3 dilakukan dengan cara yang pertama, cara penyimpanan limbah B3 harus dilengkapi dengan SPO dan dapat dilakukan pemutakhiran atau revisi bila diperlukan. Yang kedua, Coba ambil ini dulu. Apa itu? Panas. penyimpanan sementara limbah B3. IP. Apa salah? Rumat. Kayak Jakarta. Oke, selanjutnya kita belajar situasi. Ayo. Yang kedua, penyimpanan sementara limbah B3 di rumah sakit harus ditempatkan di TPS limbah. Lakukan pengangkutan, pengolahan, atau penimbunan limbah B3. Cara penyimpanan limbah B3 menggunakan wadah atau tempat kontainer limbah B3 dengan desain dan bahan sesuai kelompok atau karakteristik limbah B3. Penggunaan warna pada setiap kemasan atau wadah sesuai karakteristik limbah B3. Seperti contoh merah untuk limbah radioaktif, kuning untuk limbah infeksius dan limbah patologis, ungu untuk limbah sitotoksik, Coklat. dan yang keempat coklat untuk limbah Kimia. bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa, kemasan, dan limbah farmasi. Pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan atau wadah limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3. Simbol pada kemasan atau wadah limbah B3 tersebut adalah radioaktif untuk limbah radioaktif, infeksius untuk limbah infeksius, sitotoksik untuk limbah sitotoksik.
toxic atau flammable atau campuran sesuai dengan bahayanya untuk limbah bahan kimia. Nah, apa ya men kuwi? Kasih saran lah kon apa iki men 1 jam. Tulisannya apa? Sama promotor. 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 Benar. Promotor. Ini Gadget Thomas. sebelah kiri sama motor. Tomotor. Apa itu? Apa ya? Belah. Promotor apa? Terus apa? Promotor. Promotom. Tomotor kan. Sama komotor. Apa itu? Mundur punya mundur. Kayak berapa? 14. Aku kan tulisan rutin. Mana ini? Siapa di 14? Yang apa? Jagat. Target apa? Mengorbankan anestesi. Mengorbankan. Punyamu tadi kayak banget tuh. Kayak berapa sih? Dinei larutan tetaskan 36. Kok Ini jaringan P14 jaringan bukan? hilang juga ya? 14 toh? Ya. Kalau mati lampu jaringan tuh hilang juga. Nah ini. Kartu mau apa tuh? Kemarin. Ini apa? Ini apa? Mana? Sama kan? Tomo. Sama. Oh, sama. Ini Coba lihat. tomotor kan? Waduh. Ini tomo motor. Tomotor. Promotor. Tomotor merah komotor. Aktivitas sama tomotor. Bar dinei larutan itu. Emang di ini nggak ada. Apa maksudnya? Anestes. Apa Ini. sih? Perlakuan. Di pedoman. Uji sitotoksik. Si habis dikasih suspensi itu loh. Gak sengaja. Enggak, nenggak cangker habis ini larutan apa mangkok. Indu. Bahula. Apa? Bahula. Bener kan? Bahula. Balak apa? Ulu. Baula punya aku. Baula. Bahula nih rumah. Kamu apa? Bahula. Oh iya. Salah. Kayaknya juga ada gak ono kata-kata itu. Lah kene kok. Lah kamu jadi balak. Pengap. Ini sama itu kok. Enak. Ini sama. Yang dibagi. Kingkong. Gak ada kingkong, men. Dress code-nya apa tuh ini? Ngaji pengajian. Enggak. Apa? Disna. Itu. Apa lali? Akton. Apa itu? Coklat, hijau, Monokrom. enggak monokrom buat ngaji. Kalau di sinanya Aton. atau Atron. apa itu? Aton. Coklat. Coklat, hijau, Coklat tua. bebas. Krem. Kuning ya kuning dalam nek kan kuning.
Kuningnya tapi kuning Serat. Gelap. Arton ki kuning bisa gak? Orang jadi matahari, hitam jadi batu, Biru. biru jadi langit. Bumi loh. Kuningnya matahari. Berarti biru. Biru boleh. Biru ya. Biru ini hitam batu. Coklat apa? Lantai. Tanah. Kayu. Iya, kayu. Putih. Putih. Daun-daun kering. Memang yang hitam, makan. Abu-abu batu. Ke batu ini. Nanti maksa. Apa sih kene bilang bayo? Iya gak sih? Sarwan ireng kabeh. Gawe gawe dhewe dhewe. Kagak kostum sing celana. Gawe dhewe dhewe. Kenapa iki mati? Tidak ngerti. Bisa. Apa iki? Sudah kono lah. Kuwi matane. Itu dapat income nggak? Kalau di Mesir. Iya, depan enggak ada. Kifarku. Paus. Hah? Iki orang Mesir. 38 lumayan dulu kita lanjut. Nggak bisa. Tapi kan nggak tahu edit, kalau ada yang mau ngomong antara terus kalau mau Saja. istirahat. Mau baik istirahat. Sampai terus bener ya. Sering. Insyaallah bang. Apa tuh? Titik. Berarti 2 hari sampai 8. Saya benar enggak salah. 1 2 3 4 5 6 8. Apa tuh namanya? Safar. Nah, kamu pakai apa? Yang titik. Gak ada. Oh ini. Kamu nimbrung aja nih gitu. Jangan ke saat. Ya nulis di sini aja. Iya kayak iki lah. Oh, 8. 40. Gadur orisinil. Orisinil. Langsung. Makanya satu soalnya tuh. Yuk lanjut. Nah, ini mati nih. Nih,
langsung ke Ini nomor 70. nggak usah. Lamanya penyimpanan limbah B3 itu Mana tuh apa ini? Itu untuk limbah penyam- medis kategori infeksius, patologis dan benda tajam harus disimpan pada TPS dengan suhu kecil atau sama dengan 0 untuk penyimpanan dalam waktu 90 hari. Untuk limbah kategori infeksius, patologis, benda tajam dapat disimpan pada TPS dengan suhu 3 sampai dengan 8 derajat Celcius dalam waktu 7 hari. Sedangkan untuk limbah B3 bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan radioaktif, farmasi, atau toksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat, tinggi, dan tabung gas atau kontainer bertekanan dapat disimpan di tempat penyimpanan limbah B3 dengan ketentuan paling lama 90 hari. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih, atau 180 hari untuk limbah B3 yang kurang dari 50 kg yang dihasilkan perharinya. Tuh. ya seperti itu. Penanganan sediaan limbah obat steril itu yang pertama ada sitotoksik dan obat yang bersifat hazard lain sesuai dengan ketentuan penanganan limbah B3. Jadi yang pertama yang dilakukan itu harus pembuangan sisa obat atau alat mengikuti prosedur pembuangan obat sitotoksika. Yang kedua ada sisa obat dalam ampul dipindahkan ke siring. Yang ketiga ada wadah tertutup dan kuat berwarna ungu. Keempat ada personal terkualifikasi harus mengerti prosedur serta apa yang harus dilakukan jika terjadi insiden. Kemudian ada APD, minimal itu harus masker dan sarung tangan. Kemudian ada label, kemudian dibakar dalam insinerator lebih dari 1000 derajat Celcius. Kemudian ada APD yang dipakai berulang, dicuci dengan air dan sabun. Sisa Dan yang terakhir ada dokumentasi. terus sisa obat. Setelah itu yang kedua ada limbah benda tajam. Itu sesuai dengan ketentuan standar kesehatan lingkungan. Yang ketiga ada APD dan sarung tangan yang digunakan dalam penyiapan obat steril ditempatkan pada sampah yang terpisah. APD dan sarung tangan warna coklat. Apa kuning? Coklat. Coklat. Apa bebas? Bebas. Apa tanya? Sarung tangan Sarung tangan limbah. berarti enggak ada bebas. Putih. Emang ono tempat sampah putih. Dia sih kan sesuai limbahnya. Oh enggak sih? Apa warnanya? Sarung tangan biasa cuma tetap kuning. Kuning. Nah, kemudian ada kemasan sekunder atau kardus, tempat sampah berwarna coklat. Sesuai ketentuan standar pengelolaan limbah farmasi. Nah, sudah selesai untuk belajar Masa sih? penanganan limbah. Coba diulang. Jenis limbah ada berapa? Ada 4. Apa saja? Sitostatika dan obat yang bersifat hazard lain, limbah benda tajam, APD, dan kemasan sekunder seperti kardus, tempat sampah warna coklat gitu. Kemudian pengertian limbah. Limbah itu bahan sisa atau bahan buangan yang dihasilkan dari aktivitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya. Ini dapat berupa bahan padat, cair maupun gas, dan berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Contoh lomba toh. Contoh limbah kimia berbahaya. Contoh lombanya itu seperti obat-obatan yang kadaluarsa dan bahan kimia laboratorium. Biologi, Biologi itu darah atau organ tubuh, jaringan tubuh. sitotoksik itu. Obat kemoterapi. Oke. Mana ya?
sisi pengolahan limbah B3 aja gitu. Pembuangan sisa Ya, prinsip pengelolaan limbah B3 di rumah sakit harus apa aja? Yang pertama itu identifikasi jenis limbah B3. Yang kedua, melakukan tahapan penanganan, pewadahan, dan pengangkutan limbah B3 di ruangan sumber. Yang ketiga, melakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3. Yang keempat itu bangunan TPS di rumah sakit harus sesuai memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku. Yang kelima, pemilahan limbah B3 di rumah sakit harus dilakukan di TPS limbah B3. Yang keenam, penyimpanan sementara limbah B3. Yang ketujuh, penyimpanan untuk limbah medis kategori infeksius itu untuk yang 90 hari itu pada suhu 0 derajat. Kalau yang infeksius yang sampai 7 hari itu dengan suhu 3 sampai 8 derajat. Kalau untuk limbah bahan kimia kadaluarsa itu 90 hari untuk yang perharinya itu yang dihasilkan limbahnya itu di atas 50 kg. Kalau yang 180 hari itu buat limbah B3 yang dihasilkan perharinya itu kurang dari 50 kg. Nah, apa lagi ya? Untuk itu penanganan sediaan obat steril yang langkah-langkahnya ada 12 tuh. sisa obat atau alat yang digunakan Aktivitas. Ini ada 12. Penanganan limbah dan steril, obat steril. Yang pertama, Itu. Yang pertama, pembuangan sisa obat atau alat mengikuti prosedur pembuangan obat sitostatika. Yang kedua, sisa obat dalam ampul itu dipindahkan ke siring. Yang ketiga, wadah tertutup dan kuat berwarna ungu. Yang keempat, personil terkualifikasi harus mengerti prosedur serta apa yang harus dilakukan jika terjadi insiden. Yang keempat, APD, minimal masker dan sarung tangan. Yang kelima, label. Yang keenam, dibakar dalam insinerator lebih dari 1000 derajat Celcius. Yang kedelapan, APD yang dipakai berulang dicuci dengan air dan sabun. Yang kesembilan, harus dilakukan dokumentasi. ya. Saat langsung ke materi selanjutnya harus kira-kira. Coba. Otomatis kan? Bisa. Kita sudah dulu, Ibu. Ambil tahun, lihat belajar terusan. obat dicampur
Steril. Aku hafal. Limbah kok. Loh, ini perhitungannya yang pempat Pada ciki apa jenenge? Pada ciki. cuma dua. Pada ciki. Ini kalau mau ngupload kayak gini. Pada ciki. Pasti. Ciki ciki. Pasti. Nah, bahasanya apa? Suka es. Apa? Sekunder. Nah, Aki bekas. Gandeng. Kimia kedaluarsa. Printer. Wih. Dhuwur dhewe ngarep dhewe. Bahan kimia bekas. Mansur. Coba. Bekas. Ya. Mama terus selanjutnya apa? Bang Islam tak pernah ngono kuwi. Tapi enggak oleh buka buku. Ya. David. Urut apa enggak? Yo. Pengertian limbah. Limbah adalah bahan sisa atau bekas yang dihasilkan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik dan tempat fasilitas kesehatan lainnya Nah, betul. yang berupa padat, cair maupun gas dan bisa membahayakan bagi petugas dan lingkungan sekitar. Nah, contoh limbah kimia berbahaya. Kimia. Yang ada lepas. Limbah kimia tuh Dikasih Obat. obat-obat yang ada luar itu kimia. Terus yang satunya ada satu. Bahan kimia Bahan kimia ada luar. laboratorium. Apa? Bahan kimia laboratorium. Ya, sama obat kadaluarsa. Terus Biologis. biologis itu darah jaringan tubuh. Jenis limbah ada 4. Yang pertama
limbah yang bersifat dasar, kemudian APD, kemudian ada lagi kemasan sekunder, primer sekunder, Guys, cuma sekunder kok. satunya lagi apa ya yang kedua ya? APD. Nah, udah kan APD. Benda, Oh, benda kelas benda tajam. ya, Benda tajam. limbah benda tajam. Infeksius. Terus jenis limbah di rumah sakit. Baterai bekas, terus oli bekas, tempat oli bekas, cat bekas, tempat cat bekas, cat yang mengandung bahan toksik apa ya? Ya betul. Terus aki Aku ya. ada nggak aki? Motor. Nggak ada. Terus Lampu ada. Dan farmasi gas luasa. medis, Ya. ya, Terus identifikasi jenis limbah. ya, Tahu? Enggak. ya diidentifikasi dulu. Mungkin keluar. Ada informasi Keluar. kan kemungkinan tahu. Ya apa diidentifikasi dilakukan oleh Oh, dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan dengan melibatkan unit penggasih limbah di rumah sakit. dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan dilakukan di rumah sakit Yang melibatkan unit penggasih limbah di rumah sakit. yang melibatkan petugas limbah di rumah sakit. Kemudian Yang kedua, limbah B3 yang diidentifikasi meliputi apa saja? Jenis, jenis limbah, syarat, karakteristik limbah, sumber, sumbernya. terus volume yang dihasilkan. Ini nomor satu Hah? yang identifikasi itu. Jadi satu. Nah, emang kamu nggak kamu tulis sebenarnya? Oh ya nih. Apa ya? Nah, terus ada cara pengangkutan dan cara penyimpanan serta cara pengolahan. Kemudian di dokumentasi. Di apa? Siapa nih yo? Sebelum dibawa ke TPS, limbah harus ditempatkan pada Kontainer. tong. Oh iya nggak bisa ya. Baterainya habis sih. Setengah jam mana le? Cukup ya? Setengah jam? Enggak. Sama tulis sambung pakai HP. Nggak bisa udah. Apa ya HP ini bisa sebenarnya. Cuman kamu nggak ada. Terus kamu kalau foto pakai apa? Kamera depan. Emang ada? Ada biasanya ada. Nah, terus kayak itu nggak ada. Jadi kalau mau fotoin orang gini, pokoknya begini. Oh, nggak tahu. Kamu tuh cewekmu Enggak, begini. Pakai selfie. nggak pernah selfie. Terus ini balik lagi. Limbah radioaktif tempat sampah berwarna. Limbah radioaktif itu tempat sampahnya merah. Terus kuning buat. Kuning itu untuk infeksius dan patologis. Ya betul. Ungu. Anu sitotoksik, Coklat terakhir bahan kimia. yang ada lihat. Gitu. Biar kuat.
bacaku. Harus kuat. Aduh, rata harus kuat. Ada yang kuat. Nanti tusuk. Apa yang nanti kuyu? Ya. Nah, ganti materi ya, Bu. Si kedua mau apa? Karena tumpahan. Kita masuk ke materi tumpahan. Siapa air? Terus kamu nggak kamu edit tenanan nggak? Sumpah. Terus ngobrol itu enggak yang doanya enggak tak kasih pemain tak kasih baca. yang itu yang mana? Yang mana itu? Ini yang pakai HP yang pertama yang Kalau yang kita pakai laptop terus duduk itu yang kita ngobrol. udah aku edit udah selesai. Oh, ya. Nggak bisa tak simpan. Kenapa? Memori itu bagus. Enggak tahu Iya. laptop ini kurang bagusnya. Iya. Sinopritis dulu. Tes buat apa? Siapa kan bisa masuk? Oh, yang pretest-pretestnya itu. Spill Yang aja, spill aja. Budwi itu, kamu minta tertarik pasti dapat. Tarik, Emang iya kalau jadi dikasih? iya, Enggak tahu. tarik. Masa iya dulu aja kamu udah makan capek. Coba terus nggak cari. Terus itu aku dikasih apa? Coba terus. Nggak ada nomor. Kan tidak. Tidak banget. Semua teman jadi susah. Nah, jaluk semua teman. Bisa. Ya kita tambahan. Apa? Pak temen cowok Pindu Ya nanti. Yun Ah, dia sudah berdua. ya, tapi kan besok 1 jam sebelum kita kan. Iya mesti tanya iku Pindu Reza Mindu. Dari siapa saja? Rifa. Aku tinggal nyambung. Kelas B paling enggak? Kelas B paling enggak? Lah kalau lagi bareng aku ya. Jangan bareng Ken. Gandeng oh, gandeng. Cek sih kayak ya. Sebentar basi. Itu udah 1,5 jam kan? Oh iya 27. Dapat itu dan langsung mati. Kalau kesel iya, kalau nggak kesel iya. Bisa pakai ini apa ya? Daerah jaringan tubuh. Terkandung. Mental kilo. Yang 3 tadi. Ada petugas kesehatan lingkungan di rumah sakit.
Pertumpahan. Yang selanjutnya ada materi penanganan tumpahan. Tumpahan dalam proses dispensing steril dan steril merupakan salah satu resiko yang dapat terjadi di fasilitas kesehatan, terutama di ruang aseptik atau ruang peracikan sediaan injeksi dan infus. Tumpahan ini dapat melibatkan cairan obat, larutan sterilisasi, atau komponen lain yang seharusnya tetap terjaga sterilitasnya selama proses pencampuran dan dispensing. Jadi resiko tumpahan itu sangat apa ya? Hal biasa enggak sih? Akan mungkin terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di ruangan aseptik dan ruangan peracikan sediaan injeksi dan infus. Kemudian resiko dan penanganan tumpahan dan steril itu resiko utamanya. Yang pertama ada kontaminasi lingkungan kerja, meningkatnya resiko infeksi silang dan pemborosan bahan steril sediaan steril. Tumpahan juga bisa membahayakan petugas jika sediaan mengandung zat berbahaya atau situkon. Untuk prosedur penanganannya, area tumpahan segera diisolasi. Petugas wajib mengenakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan steril, masker, dan apron. Cairan tumpahan itu kemudian diserap menggunakan kain steril atau tisu khusus. Lalu area tersebut dibersihkan dengan disinfektan yang sesuai. Kemudian seluruh limbah hasil pembersihannya itu termasuk APD yang terkontaminasi harus segera dibuang ke kantong limbah khusus untuk bahan berbahaya dan sediaan steril. Pentingnya dokumentasi setiap insiden tumpahan wajib didokumentasikan guna melakukan evaluasi keamanan dan perbaikan prosedur di masa mendatang. Pencegahannya, pastikan area kerja itu tertata rapi, bebas dari barang yang tidak perlu atau tidak digunakan, dan semua alat serta bahan mudah dijangkau. Petugas harus mengikuti teknik aseptik secara ketat serta prosedur standar operasional yang berlaku untuk meminimalisir risiko tumpahan. Penanganan tumpahan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah adanya tumpahan, obat harus segera dibersihkan. Spill kit harus tersedia di ruang persiapan obat saat transport obat maupun limbah. Bagian pemberian obat meliputi APD, penyerapan tetesan handuk atau tisu, 2 plastik sampah dengan penutup, sendok, pinset untuk mengumpulkan pecahan kaca, air, alkohol atau penetral atau deaktivator atau hipoklorit, sabun. 3. Bila tumpahan mengenai permukaan keras seperti meja dan lantai, tangani dan bersihkan menggunakan spidol. Bila tumpahan mengenai mata, aliri mata dengan air atau cairan pencuci mata yang isotonis selama 15 menit. Bila tumpahan mengenai kulit atau mukosa, cuci dengan air sabun selama 10 menit. Kemudian bilas dengan air lalu keringkan. Bila tumpahan mengenai linen atau kain, jika tidak dibuang, maka harus diberi label sitostatika. Dicuci tersendiri terpisah dengan linen yang lain. Yang ketujuh, laporkan dan konsultasikan pada dokter bila perlu berikan antidotum. Kita cari antidotum. Dibersihkan dengan Oh iya, yang dapat menetralkan atau melawan efek dari racun. Oh, zat penetral. Antidotum. Lawan racun.
Jika terjadi tumpahan itu yang harus dilakukan itu yang pertama itu jangan panik. Yang kedua, jika berupa serbuk, matikan AC dan perhatikan arah angin. Yang ketiga, minta bantuan. Yang keempat, siapkan spill kit. Yang kelima, isolasi area yang terjadi tumpahan itu. Yang keenam, kenakan APD. Baju pelindung lengkap dengan penutup sepatu dan penutup kepala, kacamata, sarung tangan 2 lapis dan masker respirator. Yang ketujuh, bersihkan fragmen atau pecahan kaca atau gelas dan tempatkan pada wadah yang sesuai. Yang kedelapan, serap tumpahan dengan bahan penyerap dengan arah luar ke dalam. Tempatkan pada wadah yang sesuai. Bersihkan area dengan cairan deaktivator dan keringkan. Bersihkan dengan air dan keringkan. Lepas APD mulai dari yang terkotor, yang ke-12 atau yang terakhir, dokumentasikan dan laporkan. Jadi jika terjadi tumpahan itu kita itu tidak boleh panik. Yang pertama itu kuncinya tidak boleh panik. Yang kedua itu jika serbuk itu harus matikan AC terlebih dahulu dan perhatikan arah angin. Yang ketiga, minta bantuan orang lain, jangan sungkan-sungkan untuk minta bantuan orang lain. Yang keempat, siapkan spill kit. Nah, spill kit ini buat kita untuk membersihkan area yang itu terjadi tumpahan. Yang kelima itu isolasi area yang terjadi tumpahannya itu. beri tanda Dan diberi tanda biar tahu orang umum. biar tahu. Terus Ibu fase rumah. Isolasi area. Isolasi. Oh, kenakan APD. Iya kan? ya Kenakan APD yang tadi spill kit itu. Kemudian bersihkan fragmen kaca atau pecahan kaca atau gelas dan tempatkan pada wadah yang sesuai. Terus serap tumpahan menggunakan kain penyerap, kemudian letakkan pada wadah yang dari arah luar ke dalam, kemudian letakkan pada wadah yang sesuai. Kemudian bersihkan dengan cairan deaktivator lalu keringkan. Bersihkan dengan air lalu keringkan. Lepas APD dari kemungkinan yang paling kotor terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir itu dokumentasikan dan laporkan. betul. Nah terus ini, bila terkena tumpahan itu di permukaan yang keras seperti meja dan lantai, apa yang harus dilakukan? 5 jam. Apa yang dilakukan? Dibersihkan Tidak oleh detok. menggunakan spill kit 15 menit kurang. Nggak ada. Kan nggak cuma menggunakan seperti. Dia menggunakan spill kit. Nah kalau terkena di kulit atau mukosa, Kalau di kulit itu bilas dengan air mengalir atau dengan air sabun selama 10 menit, kemudian bilas dengan air bersih, kemudian keringkan. kalau kena mata, Kalau kena mata itu aliri dengan air mengalir atau cairan pencuci mata selama 15 menit. mengenai kain, Kalau kain itu jika tidak dibuang ya, jika tidak dibuang itu harus dipisahkan harus dicuci, tetapi tidak boleh dicampur dengan kain yang lain. dan diberi label Dan dan diberi label statika. Nah yang terakhir harus Samuel datang nambah 1 guys. Yang terakhir harus cuci. enggak, yang nomor 7 terakhir. Lapor. Laporkan ke dokter. Jika perlu diberi endomantum. Antidotum. Ini itu apa antidotum? Antidotum itu untuk menetralkan racun. Nah, betul. WDTD ready. Nah, resiko tumpahan.
Lupa. Apa dari gibah? Apa aja resiko utama tumpahan? Terkontaminasi. Tol. Kalau aku beri Tok. Coba tolong dihafalkan terlebih dahulu. Ini. Terkontaminasi. Kok tak naik pertanyaan? Aku belum nanti. Bosan. 21%. Itu udah orang 10 menit kok. 15. Harus 1,5 jam itu. Apa nggak 1 jam? Kebanyakannya loh. Sampai jam berapa wah kata ibu pas gua? Enggak. Ada antara 2 sama 3. Hah? Gua Antara 2 sama 3. 2 apa 3? 2 aja. Di antara kau dan dia. Rahasia. Kepo. Oh. 1, 2, 3, 4. Dah. Kamu 3 berteman hari ini. 4 versus 3. Benar sopo sitotoksi. Tidak ada warna lain kecuali sitotoksi. Kuning. Jadi peduli sama Mbak Elvin. Melvin. Nggak tahu nih antara Mbak Billy. nggak benar. Mbak Siva itu yang aneh nggak sih? Yang Mbak kayak Rosi. Mbak Rosi. Bu Rosi. Nggak diedit. Udah nggak apa-apa. Bu Siva. Bu Siva itu yang itu cewek. Bu Rosi itu Bu Rosi. Iku Vitokin nggak? Cewek yang cewek. Vitokin bukan? Iya yang vitamin. Bu Rosi. Vitokin gak sih? Tapi biasanya ada Mbak Rosi. Bu Rosi, ada Bu Rosi biasanya. Hah? Ya. Oh, Iya yang itu. seiku lah pokoknya. Cewek. Aku pengen tuh es. Kevin udah school nyobe kan lo. Dalam. Bentar ibu mau minum dulu. Aku pengen tahu bulat ya. Dengan gak terlalu yang ternyata. Harusnya sangat. Tahu bulat ibu loh. Enggak bisa itu. Sok tahu. Kita ini gue tak employ tahu bulat belum. Nanti malam masih Tampil. Siapa? Iya dong. malam lagi ya. Ya Allah. Ayo Wak, aku ikut Wak. Oh sih. Ya wes ini Cewek kamu cowok. Iya Wak. Tapi dia tugasnya banyak. Kamu tuh gak boleh gitu. Temenku loh. Gak usah berangkat itu. Facebook aja Nas. Iya. Gak apa-apa Nas. Gitu. Parah. Yang penting pasti tahu banyak. Di bakmu tuh. Iya. Sampai aku pakai belanja susah. Tinggal sampai Nyeri otot. Aduh. Udah nih. Cepet banget. Sudah udah. kok bilang Bel. Nanti Pak. malam. Kelak. Nanti malam. Aku belum jadi malam. Nggak ada yang tahu. Yo, saya pura-pura. tekak iku lho, saya tekak iku. Sik, kanane catur iku. Mm-mm. Kanane catur iku.
Ya, Iya, enggak kan? tahu, enggak pernah ke situ. Aku enggak pernah BL. Sumpah enggak pernah. Nggak bisa milih gitu. Aku iso. Bisa aku. Raisa kan lawas. Dan mari setelah Ocak kita BL. Kuat. Iya, setelah Ya piye mau saiki dadi atlet tok kon Bali. Tapi lagi mau Lah iya apa meneh Jogja bae terus tok saiki dadi atlet renang kok belakang Bali piye. Jogja bae. Heeh. Jogja. Waterboom ku lho tuh. Ini dekat Sleman. Apa ini? Iki tema gua ya. Lagi rono. Karena itu tiap minggu tuh dia Cak, atlet. ini. Ini apa ini? Dan ini nang tak. Tikus. Ini. Stres. Stres. SRESS. Bisa di up. Bisa. Di up. Bino. Aku juga gitu. Gimana kamu? Nanti minggu. Aduh, Tikus bisa. Lagune iki kok sumpah nek iki gak apa sih aku lagune Pakku ya. Nek lagune Mbahku bareng. ya wes sih kenapa sih kan kita itu Jajane kancane SD Pakku sut. Kayak itu. enggak ya Reinkarnasi ya itu. aku tahu dari 19 Jadi pusing enggak sih? Ngapain? bisa pemikiran mayor Ngapain sih? nulis KIE deh tulis KIE Aku elek-elekan luwih elek tulisanku timbang gandeng. Dulu toh. Terus sama dengan tulisannya gandeng enggak? Saya tak nanya. Terus sadar teman. Nah, gitu. Sama saya Pak. Karena sih gara-gara renang. Heeh, Dun. Dah. Nah, iki saya gara-gara apa nek gak renang iki. Dan. Perjalanan renang kok iki tapi. Dah. Kilo cerita. Nah. soalnya aku dari kos Nah, yo ngene pasti iki. panas Waduh, udah ya tahu Ya ada harga jam berapa sih? Pasti aku ngantuk epol. Tapi malah kalau tukaran ngene maneh kok anak sing bisa. Nah, yo wis kayak kayak iso. Misteri. Bangun misteri. Misteri itu. Misteri. Dah, aku kayak misiku hanya harus apa? Ya, Lumayan. gak usah kalau udah bangun chemistry BA aku barang aku buat aku. Kayak misteri enggak Bentar, aku belum selesai. Belum selesai toh. Hah? Pakai DM. Apa? Tema apa? Mau gantiin. Oh, ini sibuk. Astagfirullah. Gak diedit loh, Tri. Sepeda kuwi 1, 2, 4. 6 menit lagi. Beneran ada edit. baterai habis tuh Emang habis dari tadi tinggal 17. Orang ngecas nggak ada listrik. Aku baru turun ngarep kok. Kayak ngadang.
Aku pernah ke rumah saya. Yes, Besok mulai sekolah saya bisa pernah nih kan? Apa sih? Dari. Nih. Mana yang tidur? Kalau baru tuh kena sudut. Oh iya, suka saya di sana. Gitu. Kapan ya Si lagi? Pai? Wingi kok. Nyampah, si Pak. Infeksi saya di goreng. Apa kok infeksi itu toksik? Itu toksik nyampah. Iya. Ah, ada. Cuma dia oke sini mana di meeting. Ini nomor kan. Kedip-kedip beli. Nah, terus ini mati lampu sih, TV bukan Pak? Ya mati tau listriknya udah mati. Oh iya. Makan, di paling makan. Kan CCTV kan nganggo listrik, Mes. Begitu ya. Aku kasih. Pengen ngemil ya? Suka ya, mau nyemil. Aku jalan dengan jujur. Gak, gak. Dulu ada Apa? buku Farmel. Ada. Aku pinjam nggak? Ya, di kos kayaknya bilang. Kalau ada di kos. Sudah aja ke kos lagi. Aduh. Oh, banget mati lampunya. Sama sore. Kasihan cowok imanku. Dicokot. Gak ada dulu. Itu pagi. Biasanya ada nyampe siang kok, nyampe sore malah. Itu enggak. Aku doyan naik sini Wahyu. Wahyu. Ke situ. Ada kabur. Bilangin Wahyu dia. Masuk yang kenal itu. Kan bilangin ya. Dicari Susanto. Dikaceng. Namanya Susanto Semulokoto. Dikaceng. Anaknya Pak Dewan. Sama Ibu Uju Supriyati. Oh, bener-bener. Aku malah nih. Iya. Iso mau ya soalnya. Ini dia Mas. Betul lagi ini cap. Nganu. Dia tidak tahu. Tapi aku lagi foto. Berat. Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Apa itu? Pacar harus siap. Marung siap. Siapa yang tidak mendani tersebut? Ini siapa ini? Siapa ini? Ya, itu dia.
Poin. Poin itu ada di situ gak? Lengkap. Nggak tahu. Video mana tuh? Kalau ditemuin. Seleman jari tapi aku udah belajar. Kamu ada ini beda. Oh, itu bisa. Salah sih bisa terasi kisin. Motor bisa. Ayo penutupannya. Ya, Saya mulai dulu deh mau. gak gitu. Assalamualaikum. Nek enggak ono. Aku Sudah paham. Kira kamu sudah banget. saya sudah belajar tentang penanganan limbah dalam proses dispensing steril dan penanganan tumpahan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini video terakhir kita. Dadah.